Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dan membahas tentang Introduction to Numbers. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk matematika atau yang disebut juga dengan English for Math, atau dengan kata lain juga disebut dengan English for Specific Purposes. Pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan-tujuan tertentu atau pada mata kuliah tertentu. Dan pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang Introduction to Number, salah satu topik ya untuk mata kuliah bahasa Inggris untuk matematika. Jadi ketika kita berbicara tentang numbers, maka kita akan uh, berdiskusi tentang yang namanya cardinal numbers dan juga ada yang dinamakan dengan ordinal numbers. Apa itu cardinal numbers dan apa itu ordinal numbers? Maka langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Cardinal numbers itu dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan bilangan pokok, ya, atau dia juga dikenal dengan counting numbers. Jadi angka-angka yang digunakan untuk menghitung seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cardinal numbers itu juga disebut dengan to answer the questions how many. Jadi cardinal numbers kita gunakan untuk menjawab pertanyaan how many, berapa banyak. Nah, jadi cardinal numbers itu adalah bilangan pokok ya yang menjelaskan tentang berapa banyak dari suatu benda, bisa orang dan lain sebagainya. Apa contohnya? Contohnya seperti satu, one, two, three, four, dan seterusnya. Ya, bisa satu, one, 100, 100, 1000, 1000, sejuta, 1 million, 1 triliun, 1 trillion, dan lain sebagainya. Jadi uh, bilangan pokok itu yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Ya, jadi penggunaannya seperti biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan selanjutnya. Itu dia cardinal numbers. Lalu apa yang dimaksud dengan ordinal numbers? Ordinal numbers itu juga disebut dengan ranking numbers, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan bilangan bertingkat, ya, atau juga disebut dengan ranking numbers, angka-angka dalam melihat tingkatan dari suatu benda atau lain sebagainya. Maka uh, dalam kata lain, ordinal numbers dia juga disebut dengan possession of an object or a person, ya, tingkatan atau posisi dari sebuah objek atau juga orang. Jadi bisa digunakan untuk melihat tingkatan jumlah dari posisi dari objek atau orang. Apa contohnya? Itu yang biasa kita kenal dengan first, yang artinya pertama, second, yang artinya kedua, third, yang artinya ketiga, fourth, yang artinya keempat, dan seterusnya. Nanti kita akan membahas, kita akan berdiskusi tentang apa-apa saja bentuk penggunaan ordinal numbers. Jadi cardinal itu counting numbers, ya, bilangan pokok, ordinal numbers bilangan bertingkat. Nah, sebenarnya kita sudah terkait dengan cardinal number, ordinal number sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya saja dalam pembelajaran bahasa Inggris, tetapi dalam kehidupan sehari sering kita gunakan ini. Itu tadi cardinal number, ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, dan lain sebagainya. Jadi cardinal numbers itu untuk menyatakan jumlah. Kemudian ordinal numbers, apa contohnya? Itu tadi pertama,
Jadi kita tidak menyebutkan satu dalam ordinal numbers, tapi pertama. Pertama bahasa Inggrisnya apa? First. Kedua second. Ketiga third. Keempat fourth. Kelima fifth. Keenam sixth. Ketujuh seventh. Kedelapan eighth. 9 ninth. Dan 10 tenth. Nah, jadi di dalam beberapa kita sering juga melihat ketika ada yang menyebutkan tanggal, kemudian ada juga dalam surat kan dibuatnya satu, kemudian ada huruf ST di belakangnya. Nah, itu penggunaan dari ordinal numbers, bilangan bertingkat tadi, yang kita baca sebagai pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau first satu, kadang dia buat satu, diletakkannya huruf ST di belakang satu, satu ST, dua ND, tiga RDA. Itu menunjukkan penggunaan dari bilangan bertingkat atau yang disebut dengan ordinal number. Lalu mari kita praktek bersama-sama tentang cardinal numbers. Misalnya ada huruf angka 5, maka dalam bahasa Inggris itu adalah 5. Ada angka 12, bahasa Inggrisnya 12. Ada angka 18, 18. 37, 37. 98, 98. 100, 100. Lalu bagaimana dengan 119? Tulis dalam bahasa Inggrisnya adalah 119. 573, 573. 1000, 1000. Lalu ada 27.000, 27,000. Ini adalah penggunaan sehari-hari tentang cardinal number atau bilangan pokok. Lalu bagaimana dengan ordinal numbers? Nah, di sini kita akan menjelaskan ada beberapa bentuk, ada 3 bentuk dalam penggunaan ordinal numbers. Yang pertama itu disebut dengan order of something, yang artinya adalah urutan atau langkah-langkah dari membuat sesuatu. Ini seringkali kita dengar ya, misalnya di sini kan kita sering, lakukan yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Maka pertama, kedua, dan ketiga itu adalah penggunaan dari ordinal numbers. Contohnya misalnya di sini dikatakan first turns on the stove, yang artinya pertama hidupkan kompor. Second, put your pot on the stove, yang artinya kedua, letakkan panci di atas kompor. Dan yang ketiga, third, turn off the stove, yang artinya bahwa matikan kompor. Nah, di sini kita bisa sebut contoh ini adalah langkah-langkah untuk memasak air misalnya, ya kan? Maka kita gunakan first, second, third, dan selanjutnya. Itu dia. Jadi penggunaan ordinal numbers yang pertama itu adalah dia untuk menjelaskan langkah-langkah, untuk menyebutkan langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam membuat sesuatu. Maka kita gunakan first, second, and third. Apa contoh lainnya? Misalnya bagaimana cara membuat rekening bank misalnya. Kita bisa gunakan ordinal numbers. Misalnya pertama, kita siapkan dulu, pertama pergi ke bank. Kedua, kita menemui resepsionis, ketiga melengkapi dokumen dan lain sebagainya. Jadi urutan-urutan langkah-langkah itulah first, second, and third itu yang disebut dengan penggunaan ordinal numbers atau bilangan bertingkat. Selanjutnya, bentuk yang kedua, penggunaan ordinal numbers untuk yang kedua itu adalah for dates. Jadi untuk menceritakan, ya, untuk menyebut tanggal. Seringkali kita melihat di dalam surat, ya, dalam bahasa Inggris itu kan dibuatnya seperti ini. Januari 1,2023. Di sini penyebutannya itu kita menggunakan ordinal numbers. Seperti satu tadi kan dalam ordinal number disebut dengan first. Jadi dibuatnya 1 ST. Jadi bagaimana cara kita mengucapkan dalam bahasa Inggris? Maka kita sebutkan January 1st, 2023. Atau kita bisa sebutkan 2023, kita bisa sebutkan 2023, 2023, atau 2023. Kalau 2023 kita bisa sebutkan 2023 atau 2023. Jadi untuk yang pertama, January 1st, 2023.
Yang kedua, Agustus 25, 2024. Maka August 25th, ya, 25th. Jadi 25th ini, TH ini adalah bentuk dari penggunaan bilangan bertingkat. August 25th, 2024. Atau kita bisa sebutkan August 25th, 2024. Sama, sama ya, kita mau bisa menyebutkan 2024 atau 2024. Jadi bagaimana maksudnya? Kenapa harus 25? Kenapa kita tidak sebutkan 25 misalnya? Kenapa kita tidak sebutkan 1? Jadi ini misalnya January 1st 2023. Ini maksudnya adalah hari pertama di bulan Januari tahun 2023. Begitu juga yang di bawahnya. August 25th 2024. Maksudnya adalah hari ke-25 di bulan Agustus tahun 2024. Nah, maka dalam hal ini kita gunakan bilangan bertingkat. Jadi sekarang sudah tahu ya, dalam penyebutan tanggal dalam bahasa Inggris maka kita gunakan bilangan bertingkat yang first, second, third, fourth, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, penggunaan dari ordinal numbers itu adalah to create fraction. Jadi untuk membuat pecahan, ya. Fraction itu artinya pecahan. Misalnya 1/3, 2/3, ya, 5/3, 1/100. Nah, maka dalam menyebutkan pecahan dalam bahasa Inggris kita gunakan ordinal numbers. Coba kita lihat 1/3. Jadi 1 itu kita sebut sebagai pembilang. Dalam bahasa Inggris itu sebagai numerator. Ya, jadi pembilang bahasa Inggrisnya adalah numerator, dan 3, ya, angka yang berada di bawah per itu, ya, garis itu disebut dengan penyebut, denominator. Ada pembilang, ada penyebut. Ada numerator dan ada denominator. 1/3 bahasa Inggrisnya 1/3. Jadi 1 itu pembilang, dia selalu menggunakan cardinal number, ya. Bilangan pokok dia selalu penyebutannya seperti cardinal number yang sudah kita pelajari 1, 2, 3. Yang menggunakan ordinal number itu adalah penyebut seperti 1/3, maka satunya cardinal number, 3-nya baru ordinal number, bilangan bertingkat. Maka 1/3 kita sebut 1/3. Jadi third itu kan adalah bilangan bertingkat dari 3. 1/3 1/3, 1/5 1/5, 1/6 1/6, 1/8 1/8, 1/10 1/10, 1/20 1/20, 1/100 100, 1/1000 1000. Nah, jadi penyebut atau denominatornya itulah kita gunakan ordinal numbers, ya. Sedangkan pembilang kita selalu gunakan cardinal numbers, bilangan pokok biasa. Oke ya. Jadi itu yang pertama terkait dengan penyebutan pecahan. Jadi ketika orang bilang 1/3, berarti itu artinya 1/3, 1/3. Selanjutnya, dalam penggunaan pecahan di sini ada note, catatan, exception, you should memorize. Nah, ada pengecualian yang kita harus selalu ingat. Apa itu? Ketika penyebutan setengah, 1/2, maka itu disebut 1/2. Nah, jangan 1/2, tetapi ada pengecualian untuk 1/2 atau 1/4. 1/2 kita sebut 1/2 atau a half, artinya setengah. 1/4 atau 1/4 itu disebut 1/4 atau a quarter. Jadi di sini ada pengecualian, ya. Kalau tadi kan misalnya 1/3 1/3, tapi kalau 1/2 itu pengecualian untuk 1/2 dan 1/4. 1/2 kita sebut 1/2, 1/4 1/4. Ya, jadi pengecualian untuk dua bentuk di sini, ada setengah dan 1/4. Dan juga kita harus tahu bahwa dalam penggunaan pecahan, when a numerator is greater than 1, we use the denominator in plural by adding an s.
Apa maksudnya di sini? Jadi dalam pecahan tadi kan kita sudah tahu ada yang namanya numerator yang disebut dengan pembilang atau denominator yang disebut dengan penyebut. Ketika pembilang pembilang atau numerator lebih besar ya dari satu, jadi jika dia lebih besar dari satu pembilangnya, kita gunakan denominator atau penyebutnya dalam bentuk plural dengan menambahkan s. Jadi ketika angka yang berada di atas garis ya atau pembilang itu lebih dari satu nilainya, ya lebih dari satu, misal 2, 3, 4, maka denominator penyebut angka yang berada di bawah garis itu harus kita tambahkan s atau dalam bentuk plural. Apa contohnya? Misalnya 2/3 kita sebut 2/3. Kalau ya, kenapa 2/3? Kenapa ditambah s? Karena dia numeratornya lebih dari satu. Yang angka di atas garis tadi ya kan 2/3, 2 itu kan lebih dari satu. Maka 2/3 2/3, 3/4 3/4. Ingat tadi ya ada pengecualian untuk setengah dan seperempat. Nah jadi kalau 3/4 kita gunakan 3/4. 5/8 5/8, 4/10 4/10, 7/12 7/12. Nah itu dia ya. Jadi jika numerator pembilangnya lebih dari satu, maka penyebutan denominator atau penyebutnya harus dalam bentuk plural dengan menambahkan s. Oke, sampai di sini. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang cardinal numbers, bilangan biasa yang menyatakan dalam bentuk jumlah untuk menjawab how many, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu ada ordinal numbers yang tadi setelah kita diskusikan ada 3 bentuk. Yang pertama dia untuk menyatakan urutan atau langkah ya. First, second, and third. Langkah pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua untuk menyebutkan angka, misalnya Agustus, 2 Agustus 2024. Maka kita sebutkan August the 2nd, 2024. Ya, misalnya hari ini tanggal 9, tanggal 5 bulan 9. Jadi September the 5th, 2023. Jadi tanggal 9 bulan September 2023. Dan yang ketiga, penggunaan ordinal number itu untuk membuat pecahan, menyebutkan pecahan. Ya, ada tadi 2/3, 2/3, 3/4, 3/4, 5/8, 5/8. Tapi ada juga pengecualian, itu pengecualian untuk setengah kita sebut 1/2 atau a half, seperempat kita sebut 1/4 atau a quarter. Jadi setelah kita mempelajari tentang cardinal dan ordinal numbers, maka kosakata yang kita dapatkan hari ini, today's vocabulary, itu adalah tentang cardinal numbers yang disebut dengan bilangan pokok 1, 2, 3 tadi. Ordinal numbers, bilangan tingkatan, ya, bilangan tingkatan. Apa contohnya? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, dan lain sebagainya. Jadi ada juga kosakata kita hari ini adalah fraction, yang selama ini tidak tahu apa pecahan dalam bahasa Inggris. Jadi pecahan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan fraction. Dan ada juga pembilang. Pembilang itu numerator, ya, numerator, dan penyebut denominator. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan 5 kosakata baru yang berhubungan dengan matematika dalam penggunaannya dalam bahasa Inggris. Oke, baiklah, sampai di sini untuk diskusi kita tentang Introduction to Numbers, dan semoga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.